Shalom. Luar biasa yang diberkati Tuhan sepanjang seminggu ini. Boleh saya lihat lambaian tangannya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terutama kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami masih Kau berikan Bapa nafas kehidupan, kesehatan. Dan tiba saatnya Bapa, di saat ini kami mau memuji, kami mau memuliakan, kami mau menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, penuhi hati kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati setiap yang melayani pada hari ini Bapa, Engkau pakai kami sebagai alat Bapa untuk membangkitkan orang-orang yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Baiklah, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Yes Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Karena hanya dekat Engkau saja kami tenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat pujian kita. Hanya dekat Engkau Tuhan. Hanya dekat sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan, ada kekuatan baru. Keselamatanku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Karena hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan dari awal, hanya dekat. Keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Oh, kami ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu
kekuatan, katakan. Yes, amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari yang butuh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kami ingin selalu indah bersama puji-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang mau kekuatan dari Tuhan, yang mau penghiburan dari Tuhan, mari kita angkat tangan kita, mari kita katakan, kami selalu Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Mari terus menyembah di dalam roh, di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ingin Tuhan bersekutu selalu bersama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Mari jemaat Tuhan, mari kita bangun roh kita, mari kita angkat pujian kita, mari kita sembah Allah, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari terus, mari penuhi tempat ini dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan, kami kuat bersama-Mu Tuhan, kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord, kami butuh Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dengan puji-pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, Engkau mendengarkan setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau bekerja di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau bertahta Tuhan. Haleluya. Mari terus rasakan hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangun. Mari bangunkan roh yang ada di dalam diri kita. Jangan biarkan ibadah ini lewat begitu saja. Yes, yes. Mari terus naikkan. Mari terus naikkan pujian. Mari terus puji. Mari terus naikkan syukur kita sama Tuhan. Yes. Amin. Engkau mendengar ya Tuhan. Engkau mendengar pujian kami ya Tuhan. Yes. Amin. Oh, Yesus. Terima haleluya. Kami rasakan. Kami ingin selalu Tuhan. Kami mau tunduk Tuhan. Kami mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan dengan iman, mari katakan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Mari katakan terus sekali lagi, ku ingin selalu. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat suara kita. Yes, lebih lagi menikmati biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan kemuliaan. Mari katakan ku nikmati. Mari katakan ku nikmati Yesus. Ku nikmati keindahan dan keagungan Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari katakan sekali lagi, ku nikmati keindahan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang pada Tuhan. Amin. Sekali lagi, kalau sama Tuhan jangan pelit-pelit tepuk tangannya. Berikan kemuliaan yang lebih besar lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Mari lihat kiri kanan, katakan mari memuji Tuhan. Amin. Musik memuji Tuhan. Semua tangan di atas, dengan gambus dan kecapi kita katakan haleluya. Bam parararam parararam pararam parararam 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 parararam. Yes, amin. Mari sama-sama kita katakan dengan gambus dan kecapi. Yo, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, soraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Serukanlah, serukanlah, hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan dengan iman, kalau Allah di pihak kita,
tembus. Mari berikan yang terbaik sama Tuhan. Bernyanyi. Yes. Katakan serukanlah. Hey. Nama Tuhan. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara, sorak kegirangan dari Tuhan yang hadir. Semangat katakan, terdengar suara, terdengar. Katakan dengan iman, dari yes, yang nanti mendengar dari rumah yang nanti. Sekali lagi katakan, dari rumah yang nanti mendengar. Mari sama-sama katakan. Sukacita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Sebelum duduk, mari katakan kiri kanan, saya umat pemenang. Katakan. Saya umat pemenang. Yes. Saya umat pemenang. Saya persilakan untuk duduk kembali. Luar biasa. Semangat Sumpah Pemuda kita belum hilang walaupun banyak muda-muda di sini ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, ini kami dengan segala kekurangan kami Tuhan. Ini kami dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami tidak punya harta yang banyak, kami tidak punya suara yang bagus, tapi kami punya hati, kami punya hidup kami untuk kami berikan hanya kepadamu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Yes. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ini kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohon, terimalah Tuhan persembahan.
hanya ini Tuhan, hanya pakailah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari katakan sekali dengan lembut, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kalau kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biar sungguh Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu dan juga yang mengurapi kami semua Tuhan, untuk kami boleh menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Ruby Andi Abraham bisa melayani lagi pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pembentukan Tuhan. Mari kita akan baca Yeremia 18 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara sekalian, pada waktu saya membaca ayat ini, ada beberapa kebenaran rohani yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan untuk saudara pada hari ini. Yang pertama, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui hal-hal yang biasa. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kalau Tuhan bersuara kepada kita, itu harus
melalui cara yang spektakuler. Misalnya melalui guru yang menggelegar, melalui penglihatan yang menyilaukan mata, atau setelah kita berdoa 1 jam tiba-tiba kita mendengar suara di telinga, audible, atau di hati kita. Hai anakku, dengarkanlah firman-Mu. Walaupun Tuhan bisa melakukan hal itu, tetapi Tuhan seringkali berbicara kepada umatnya melalui cara yang sederhana. Kepada Nabi Yeremia Tuhan berkata, "Yer, kamu pergi ya ke rumah tukang periuk dan kamu lihat apa yang dia kerjakan, nanti aku akan berbicara kepada kamu." Saudara, Yesus juga seringkali menggunakan hal-hal yang sederhana dan biasa. Dia berkata, "Lihatlah burung di udara, tidak menanam, tidak menyiram, tapi Bapa pelihara. Masa kamu khawatir? Masa kamu takut? Kamu lebih berharga dari burung. Lihat bunga di padang, begitu bagus warna-warninya, berdandan luar biasa. Maka kamu juga tidak perlu khawatir, seakan Bapa Surgawi tidak bisa mendandani kamu." Firman Tuhan juga berkata kepada orang yang malas, "Hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah, berlakulah bijak." Tuhan memakai hal yang sederhana, bahkan semut yang sangat kecil, untuk mengajarkan perkara-perkara yang dalam kepada kita semua. Karena itu betapa pentingnya untuk kita menghargai hal yang tampaknya sederhana dalam kehidupan ini. Saya ingat ada seorang ibu rumah tangga yang sibuk untuk mengurus keluarga, melayani suami dan beberapa orang anaknya, sehingga dia tidak bisa pergi ke gereja setiap hari, melakukan pelayanan misi dan sebagainya. Namun dia adalah seorang yang rohani. Dia suka berdoa. Di mana doanya? Di rumahnya. Dia sering berdoa justru di dapur. Misalnya ketika dia menyalakan kompor, dia berkata, "Tuhan, seperti api menyala pada kompor ini, biarlah rohku berkobar-kobar, menyala-nyala karena kecintaan kepada Kristus." Kalau dia memasak, lalu kemudian dia membubuhkan garam supaya sup tidak menjadi hambar, dia juga berkata, "Tuhan, jadikan aku seperti garam dunia, memberikan rasa kepada lingkungan yang ada di sekitarku." Kalau dia sedang mencuci baju daripada keluarganya atau mencuci piring, dia juga berkata, "Tuhan, sama seperti aku mencuci pakaian ini, kiranya Tuhan juga membersihkan hatiku, pikiranku, mulutku yang kotor, sehingga menjadi bersih di hadapan-Mu." Ini doa yang sederhana, doa dapur, tapi doa ini berkenan kepada Tuhan. Saudara, karena itu mari kita minta kepada Tuhan agar kita punya hati yang peka untuk melihat hal yang tampaknya biasa. Itu merupakan anugerah Tuhan yang ajaib yang kita perlu syukuri di dalam kehidupan. Mungkin saudara jarang bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kalau kita memikirkan sesuatu secara lebih jauh. Jantung kita misalnya, ini adalah pompa kecil yang ajaib yang bisa memompa dan mengalirkan lebih kurang 4,5 liter darah setiap menit. Itu artinya ada 270 liter darah yang dialirkan, disirkulasikan ke seluruh tubuh kita dalam 1 jam. Dan itu sama dengan 1 tangki besar darah yang mengalir dalam tubuh kita. Paru-paru kita juga mengembang mengempis 18 kali setiap menit. Itu artinya sekitar 1080 kali setiap jam atau 25.000 kali setiap hari. 750.000 kali setiap bulan. 9 juta kali setiap tahun. Bukankah ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa? Apalagi jantung dan paru-paru kita itu digerakkan oleh otot tak sadar. Jadi kita tidak harus memberikan perintah langsung baru jantungnya bergerak, paru-parunya mengembang mengempis. Kalau kita harus memberikan perintah terlebih dahulu, waduh, repot kita, celaka kita. Sebab waktu kita tidur, jantung kita akan berhenti. Begitu tidur, langsung kita bilang, "Jalan." Mulai duk, duk, duk. Begitu ngantuk lagi, berhenti lagi, jalan, duk, duk, duk. Dia digerakkan oleh otot tak sadar. Beda dengan tangan dan kaki. Tangan saya itu digerakkan oleh otot sadar. Kalau saya bilang, naikkan tangan, dia baru naik. Turunkan tangan, baru turun. Kaki juga bisa jalan ke sana kemari karena diperintahkan oleh otak dengan otot sadar. Coba bayangkan kalau Tuhan menciptakan terbalik. Jantung dan paru-paru digerakkan oleh
otot sadar, tangan dan kaki bergoyang sendiri karena digerakkan oleh otot tak sadar. Betapa kacaunya kehidupan ini. Saudara, jadi mari kita sadar pemeliharaan Bapa Surgawi itu dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan seringkali menyapa kita bukan melalui nubuat-nubuat hamba Tuhan yang hebat, tapi melalui hal-hal yang kecil, tapi menyentak kita karena kita tahu Tuhan sebetulnya sedang berbicara atau mengajar kita tentang satu hal. Saya ingat satu kali saya pergi ke gereja dalam ibadah minggu pagi hari itu, saya harus melayani sepanjang ibadah sampai malam, saudara. Dan ketika saya turun dari mobil, saya tarik kaos kaki saya yang melorot. Rasanya udah agak longgar. Saya pikir, aduh, kaos kaki saya ini agak kurang nyaman. Mestinya saya beli kaos kaki baru dah. Cuma rasanya nggak sempat hari ini. Saya udah nggak pikir terlalu panjang, saudara. Saya masuk tempat ibadah, saya berkhotbah, dan setelah selesai menyambut jemaat di pintu keluar, menyalami mereka dan berkata, "Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati sampai minggu depan." Tiba-tiba ada seorang ibu tua mendekati saya dan dia bilang, "Pak Pendeta, saya mau kasih sesuatu untuk Bapak ya. Maaf harganya murah, tapi kiranya Bapak terima." "Oh iya, terima kasih." Dia kasih satu kantong kresek, saudara. Dan setelah semua jemaat pulang, saya duduk di ruangan untuk menunggu ibadah berikutnya. Saya buka. Dan saudara tahu isinya apa? Sepasang kaos kaki. Saya tidak pernah terima pemberian sepasang kaos kaki. Hari itu ada orang yang memberinya. Dan saya berpikir begini, aduh, saya itu kan tadi baru mikir soal kaos kaki. Belum sempat pergi ke toko, bahkan belum sempat ngomong sama siapapun, cuma terlintas. Terus terang berdoa juga enggak, saudara, untuk kaos kaki, karena saya pikir ini kan masalah kecil. Tapi ternyata Tuhan memberikan melalui seorang anaknya yang tidak pernah saya duga. Waktu saya mengalami itu, saya hampir menangis karena seakan-akan Tuhan berkata begini, "Kamu lakukan saja tugasmu, melayani umatku dengan baik, memberi mereka makanan rohani. Soal urusan kaos kaki, kecil, aku yang siapkan bagimu." Saya percaya tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tapi tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan juga abaikan. Tuhan seringkali berbicara kita melalui hal-hal yang sederhana. Tetapi itu mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan. Apakah saudara mau memiliki hati yang peka untuk mengalami semuanya itu? Yang kedua, Tuhan ternyata bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ketika Yeremia melihat bejana tanah liat itu rusak, maka dibentuk kembali menjadi bejana yang lain yang baik menurut pandangan mata daripada sang penjunan atau dari tukang tanah liat tersebut, tukang periuk itu. Bejana yang rusak diolah menjadi sesuatu yang indah. Dari sini saya melihat bahwa kegagalan itu bukan kehancuran total. Karena ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Saya yakin orang besar itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang yang walaupun gagal tetap optimis, percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan karena masih ada harapan di dalam dia. Adam pernah gagal makan buah bersama dengan Hawa pada dilarang Tuhan. Musa apalagi pernah membunuh orang, saudara. Daud pernah berzina dengan Betsheba, istri Uria. Petrus pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tetapi walaupun kita pernah gagal, jangan kita bilang, hancur hidup saya. Udah kagok, udah saya terus saja hidup di dalam dosa. Kita harus berhenti. Dan kemudian berkata, Tuhan, berperbarui hidup saya. Ubah hidupku menjadi baru. Seperti tanah liat, diolah kembali menjadi bentukan yang indah. Saya membaca kisah seorang di Amerika Serikat bernama Walt Disney yang pernah dipecat
sebagai editor surat kabar karena pimpinannya berkata orang ini kekurangan ide. Tapi ternyata dia punya ide yang dahsyat, saudara. Dan dia bisa membangun Disneyland, taman bermain untuk semua lapisan usia yang terus bertahan dan laku sampai hari ini. Thomas Alva Edison itu pernah dikeluarkan dari sekolah karena dia dianggap murid yang dungu, suka melamun. Tapi dia sekarang dikenal sebagai penemu terbesar di sepanjang sejarah. Ada banyak hal yang luar biasa yang dia temukan dalam hidupnya. Ludwig von Beethoven, guru musiknya yang mengajar dia berkata, ini anak payah, nggak punya bakat. Tapi ternyata dia menjadi komposer yang hebat, Beethoven. Saya ingat juga sebuah kisah ada seorang mahasiswa teologi di Skotlandia belajar Alkitab. Tapi kemudian ketika dia harus menyampaikan khotbah pertama di sebuah gereja desa sebetulnya, nggak terlalu banyak orang, tiba-tiba dia kehilangan konsentrasi. Dia nggak bisa ngomong, dia lupa bahan khotbahnya. Dia mencoba menguasai diri, tapi nggak sanggup. Beberapa menit dia terdiam, jemaat bingung kenapa ini yang khotbah diam aja. Lalu dia lari, saudara, keluar dari gereja dan nangis di luar. Dia bilang, saya nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Saya nggak bisa khotbah, saya nggak tahu apa yang saya harus ucapkan. Tapi di kemudian hari, dia dikenal sebagai salah satu misionaris terhebat di dalam sejarah penginjilan di Afrika. Karena dia memenangkan begitu banyak orang. Nama orang ini adalah David Livingstone. Saudara, kegagalan bukan akhir. Tuhan bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Tahukah saudara, kita bisa saja mengalami kegagalan dalam studi, dalam cinta, dalam usaha, dalam rumah tangga. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara. Yang penting kita jangan terlalu khawatir, terlalu takut, sehingga tidak mau lagi mencoba yang baru. Tahukah saudara, menurut para pakar, kumbang itu tidak bisa terbang karena sayapnya terlalu tipis dibandingkan dengan badannya yang besar. Beda dengan lalat. Lalat memang sayapnya tipis tetapi badannya juga ringan. Jadi menurut para ahli, kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu, kumbang bisa terbang atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para ahli. Dia nggak peduli dengan nasihat para pakar. Yang dia tahu Tuhan menciptakan saya dengan sayap. Dan sayap gunanya untuk terbang. Begitu juga walaupun kau gagal, engkau bisa tetap terbang tinggi. Mengatasi semua tantangan dalam kehidupan ini. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang Anda anggap buruk hari ini bisa menjadi indah di tangan Tuhan. Satu kali ada seorang anak yang disuruh orang tuanya yang sedang sakit keras untuk pergi ke apotek dan membeli obat, saudara-saudara. Obat itu berupa cairan. Dan anak itu kemudian membawa cairan itu dalam botol, dia lari ke rumahnya, ingin cepat-cepat memberikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya minum obat ini dan diharapkan segera sembuh. Tapi karena tidak hati-hati, ternyata dia jatuh di jalan. Ada batu, botol yang berisi obat pecah. Waduh, pada dia udah nggak punya uang lagi untuk membeli obat yang lain. Waduh, dia pulang kembali ke apotek itu nangis. Dan waktu apoteker yang tadi menyerahkan obat kepada si anak melihat, dia bilang, kenapa nak nangis? Waduh, apotekernya ini juga sangat cemas, saudara sekalian. Apakah engkau sudah minumkan itu obat kepada orang tuamu? Belum, Pak. Itu obatnya juga pecah botolnya di tengah jalan. Wah, orang ini bilang, oh syukur, syukur. Dia peluk malah anak itu. Anak itu jengkel juga. Botolnya pecah kok malah syukur. Dia bilang, sorry ya, saya tadi karena banyak pesanan itu salah menaruh yang saya kasih kepada kamu itu disinfektan. Dan itu bahaya sekali kalau diminum, bisa mati. Untung botolnya pecah. Apa moral story yang kita bisa dapatkan di sini? Apa yang kita anggap buruk, ternyata Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Kalau botolnya tidak jatuh dan pecah, mungkin bahaya mengancam orang tua tersebut.
Saudara, karena itu percayalah Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Saya juga pernah membaca kisah ada seorang pemuda di Amerika yang mengalami pemberhentian hubungan kerja. Dan dia duduk-duduk di pinggir jalan. Dan dia lihat ada kendaraan-kendaraan mengangkat drum berisi minuman. Tapi karena drumnya itu agak bergoyang-goyang di dalam kendaraan itu, maka sebagian dari minuman itu tercecer keluar. Anak muda ini kemudian punya ide. Sebetulnya kalau pakai drum gede-gede itu lalu kemudian orang mengambilnya dengan gelas kan ya banyak yang bisa tercecer. Gimana kalau orang itu membuat minuman dalam botol dan orang bisa meminumnya sesuai dengan takarannya aja. Satu botol, nggak usah satu drum begitu. Lalu dia datang kepada pimpinan perusahaan, dia bilang, saya punya ide yang kalau ide saya dikembangkan, maka pasti perusahaan ini akan berlipat-lipat keuntungannya. Kalau setuju dan bisa berhasil, saya minta royalti saja. Sekian persen, 0, sekian persen. Kecil saudara jumlahnya. Tapi kalau penjualannya banyak, wah ini akan laris luar biasa. Idenya apa? Oh enggak, janji dulu kalau ide saya dikasih tahu kan nanti kamu malah ambil tuh ide. Akhirnya disepakati, oke, kalau memang ide kamu bagus, bisa laris, kamu dapat royalti sekian. Lalu dia ucapkan hal itu, minuman di dalam botol. Orang bilang mana bisa, nggak ada yang melakukannya. Gimana kita coba? Dan setelah dicoba, laris sekali. Dan itulah sejarahnya The Coca-Cola Bottling Company. Perusahaan Coca-Cola yang maju luar biasa karena mengemas minuman itu di dalam botol. Itu terjadi karena si pemuda itu diberhentikan dari kerjaan. Lalu ide yang hebat itu muncul. Saudara, jadi percayalah Tuhan bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Dan yang ketiga, yang terakhir, melalui pembacaan ayat ini, saya juga percaya bahwa Tuhan ingin membentuk kita menjadi bejana kemuliaannya. Karena firman tadi berkata, apabila ada bejana yang rusak, tidak baik, maka diolah kembali menjadi bejana yang indah, yang harganya juga tentu jauh lebih mahal daripada yang semula. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mulia. Tanah liat itu kan adalah sesuatu yang kotor, tidak berarti. Coba kalau saudara ulang tahun, lalu saya kasih hadiah, tanah liat gitu. Saudara bilang, aduh ini menghina saya, ngapain kasih tanah. Tapi setelah dibentuk oleh ahlinya menjadi bejana yang indah, itu akan bernilai. Saudara, kalau saudara lihat di museum-museum, itu kadang-kadang ada keramik porselen, ya bejana-bejana yang harganya tak terkira karena sudah dari dinasti Ming misalnya, atau dari kerajaan mana. Itu semua dasarnya kan dari tanah liat biasa, tapi mengalami proses pembentukan. Begitu juga Tuhan mau membentuk kita sehingga kita berkenan kepada Dia. Kalau di sini ada sekeping baja yang harganya ya katakan 100.000 rupiah. Lalu kita jadikan tapal kuda. Kita bisa bayar atau jual dengan harga katakan 500.000 rupiah. Tapi kalau itu dibentuk menjadi pisau lipat yang eksklusif, kita bisa jual 1 juta rupiah. Tapi kalau sekeping baja itu diproses lebih lama, lebih sulit, lebih rumit, menjadi arloji yang mereknya Rolex, harganya bisa ratusan juta rupiah. Sesuatu yang tampaknya sederhana ketika diproses, akhirnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Saudara tahu ada banyak ibu-ibu terutama senang dengan perhiasan, antara lain mutiara. Tapi bagaimana orang bisa mengambil mutiara? Mutiara itu kan dihasilkan oleh sejenis kerang atau tiram, saudara. Kalau ada pasir yang masuk kepada tiram atau kerang itu, maka dia mengaduh, refleksnya kurang cepat. Dan baru dia menutup cangkangnya itu. Tetapi ketika dia sakit, dia akan mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit. Semakin sakit, semakin banyak cairan yang keluar. Cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal, dan itulah yang kemudian diambil oleh orang. Sebutir mutiara.
Jadi apa itu mutiara? Hasil tangisan seekor kerang, saudara. Nah, ada hal-hal yang menyakitkan dalam proses pembentukan. Tetapi no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Tidak ada nyeri, penderitaan. Tidak ada keuntungan, kemenangan yang kita dapatkan. Nah, jadi mari kita sadar bahwa Tuhan ingin memakai kita menjadi alat kemuliaannya melalui proses yang Dia kerjakan. Kalau saya baca dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29, ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan itu just ordinary people, orang-orang biasa saja. Dikatakan begini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tujuannya apa? Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, dari sini kita melihat kita orang biasa, tapi kalau kita izinkan Tuhan membentuk hidup kita, kita akan menjadi alatnya yang mulia. Di abad 19 ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia sering KKR di berbagai gereja, bahkan di tanah lapang. Ada seorang wartawan yang ateis sebetulnya, ingin mengetahui apa rahasia kehebatan dari komunikasi D.L. Moody. Apakah bahasanya yang terstruktur dengan baik, kosakata yang dia pilih, kecerdasannya. Jadi dia mengikuti acara kebaktian besar yang dilayani oleh D.L. Moody. Dan setelah dia mengikuti, besoknya dia tulis di koran, rahasia kehebatan D.L. Moody. D.L. Moody ternyata tidak ada apa-apanya. Wah, dia tulis begitu, saudara. Padahal D.L. Moody ini menjangkau jutaan orang bertobat bagi Kristus. Ditulis tidak ada apa-apanya. Waktu D.L. Moody membaca tulisan koran itu, dia bilang kepada temannya, memang benar dia, saya nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang ada di dalam saya, itu yang ada apa-apanya. Saudara, izinkan Tuhan menjamah hidup kita yang sederhana, bagikan bejana tanah liat. Tapi di dalamnya ada permata yang berharga, harta yang sangat luar biasa, yaitu kehadiran Roh Kudus. Sehingga hidup kita bisa dipakai untuk menjadi alatnya. Ada seorang buruh di Inggris yang ingin melayani Tuhan. Lalu dia tanya, Pak Pendeta, apa yang saya bisa lakukan untuk melayani? Pendeta bilang gini, kamu pulang ke rumah, ambil sebuah buku tulis, bagi 3 kolom. Lalu pada kolom pertama tulis nomor. Kolom yang kedua tulis nama orang yang belum mengenal Yesus. Lalu kamu doakan. Kalau bisa kamu injili sampai mereka bertobat. Dan kolom yang ketiga tulis kapan mereka bertobatnya. 40 tahun kemudian buruh ini meninggal. Dan di tempat tidurnya orang menemukan catatan, sebuah buku yang sudah kumal, lusuh, tapi di dalamnya ada lebih kurang 2.450 nama orang yang dia catat dan dia doakan supaya bertobat terima Yesus. Dan pendeta yang melayani penguburan orang ini melihat ternyata anggota jemaat dari gereja yang dia layani, sebagian besar adalah orang-orang yang namanya dicatat di dalam buku daripada si buruh ini dan dia doakan sehingga bertobat. Saudara, dia hanya buruh sederhana, bukan orang kaya. Tapi ketika dia melakukan tugas yang mulia, dia menyerahkan hidup untuk Tuhan, Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Dalam Roma 9 ayat 20 dan 21 firman berkata, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi itu kan tergantung dari tukang periuk itu.
Ya, tanah liat dia mau jadikan asbak yang murah atau dia mau jadikan guci antik yang besar dan mahal harganya. Itu kan mau-maunya tukang periuk. Begitu juga Tuhan bisa memakai kita menurut kemauannya. Nah, kalau saudara mau dipakai Tuhan, dipakainya untuk tujuan biasa atau tujuan mulia. Kalau saudara bilang untuk menjadi tujuan yang mulia, ya kembali pada kedaulatan Tuhan. Tapi ada persiapan yang kita harus lakukan supaya kita dipakai menjadi tujuan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 berkata begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan yang mulia? Kita harus menguduskan diri. Hidup benar, meninggalkan segala dosa. Seperti Maria, wanita desa yang sederhana, yang bertunangan dengan Yusuf, sudah merencanakan pernikahan. Tetapi Tuhan mengintervensi hidupnya. Maria, kamu akan melahirkan Yesus. Wanita ini menjaga kesucian. Dia taat, dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dan karena dia menyucikan dirinya, taat kepada firman, dia menjadi ibu sang juru selamat. Sehingga sampai hari ini, Bunda Maria sangat dihormati oleh setiap orang. Saudaraku, maukah engkau dipakai menjadi alat kemuliaannya? Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui hal yang sederhana. Pekalah. Tuhan bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Jangan khawatir, berharaplah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga ingin memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Serahkan hidupmu menjadi bejana yang kudus dan bersih agar Tuhan memakai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang yang terinspirasi karena firman. Tuhan menyapa kami hari lepas hari. Bukan melalui mujizat spektakuler, tapi hal-hal biasa yang kami syukuri karena kami sadar itu adalah bentuk kasih dan perhatian Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kegagalan, biar kami tidak frustrasi, apalagi mau bunuh diri. Kami yakin Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bahkan lebih daripada itu, pakailah kami menjadi bejana yang berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar kami dikuduskan, hidup kami dibersihkan, sehingga Engkau bisa melakukan perkara dahsyat dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menerima firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup kami menyenangkan Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, asik, heboh, luar biasa. Ayo gabung, ditunggu di Komsel Immanuel. Bergabung. Ayo, makanannya enak loh. Ayo yang dekat, merapat. Ayo gabung, ayo gabung. Ayo, ditunggu ya. Kami percaya bahwa gereja yang sehat adalah ketika jemaatnya tertanam dan bertumbuh bersama di dalam sebuah kelompok kecil. Di GBI Bethel Harapan Indah, kami menyebut komunitas ini dengan sebutan BCOM, Bethel Community, tempat di mana saudara bisa digembalakan dan didewasakan melalui pengajaran firman dan persekutuan bersama saudara seiman. Oleh karena itu, kami mendorong saudara untuk terlibat di dalam Bethel Community melalui satelit BCOM yang tersebar di area yang berdekatan dengan rumah saudara. BCOM Yakobus yang diketuai oleh Ibu PVUI untuk wilayah Boulevard Hijau dan Mega Boulevard. BCOM Eklesia yang diketuai oleh Bapak Eka Budianta untuk wilayah PUP, THB, dan Boulevard. BCOM Immanuel yang diketuai oleh Bapak Yohanes Hitalesi untuk wilayah Taman Sari,
Taman Puspa, Ayana, dan Asia Tropis. Bikom Talitakum yang diketuai oleh Bapak Bagus untuk wilayah Aralia, Ivolia, Harmoni, dan Boulevard Hijau. Bikom Kanaan yang diketuai oleh Bapak Rambe untuk wilayah Harapan Mulia, Pahlawan Setia, dan Mutiara Gading City. Bikom Koinonia yang diketuai oleh Bapak Nathanael untuk wilayah Harapan Jaya dan Barata. Bikom Dewasa Muda yang diketuai oleh Bapak Alex Ronald khusus bagi pasangan muda dan profesional muda. Bikom Daud yang diketuai oleh Bapak Riko untuk wilayah Harapan Indah dan Segara City. Selain itu, kami juga memfasilitasi bagi next gen atau generasi muda untuk bisa bertumbuh di dalam Bikom, yaitu Bikom Youth yang diketuai oleh Saudara Krisopras untuk kalian yang berkuliah, fresh graduate, dan bekerja. Bikom Teen 1 diketuai oleh Saudari Jessica Bagenda untuk kalian yang masih SMP dan SMA. Bikom Teens 2 diketuai oleh Saudari Joyce Bagenda khusus untuk kalian yang masih SMP dan SMA. Bikom Teens 3 diketuai oleh Saudara Brian Jeremy khusus untuk kalian yang masih SMP dan SMA. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami, ada Tuhan yang menyertai kami. Roh Kudus jangan pernah lepaskan kami, sebab tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Hambamu yang sudah melayani. Berkati kami semua, biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan pemain musik, Om Kiki dan teman-teman yang lain yang hari ini melayani. Full tim, mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mendatangkan berkat atas kami. Bapak Ibu sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita umat pilihannya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.